Halo teman-teman, selamat datang di video selanjutnya. Kali ini kita masih masuk di dalam bagian exploitation, dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara install Burp Suite Community Edition. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana intercepting ini sangat diperlukan ya dalam kegiatan penetration testing. Nah, jadi akan sedikit saya jelaskan lagi. Jadi untuk fungsi dari tools yang akan kita gunakan ini adalah melakukan intercept, sehingga kita bisa melakukan edit di setiap request atau respon yang kita terima. Nah, jadi di sini ya, nanti dari browser kita, ketika kita mengirimkan request, kita bisa cegat dulu melalui sebuah proxy, dan nanti ketika kita teruskan, si server target itu mengolah hasil dari request kita, maka nanti juga kita bisa intercept lagi untuk respon yang kita dapatkan, sebelum nanti akhirnya ditampilkan di browser kita. Nah, untuk teman-teman sendiri nanti bisa download ya dari aplikasinya sendiri di portswigger.net Burp Community Edition. Kalau diakses kira-kira seperti ini, teman-teman. Nah, nanti silahkan di-download aja langsung atau klik bagian ini ya. Ini kalau teman-teman mau masukkan emailnya. Kalau enggak, bisa klik bagian teks yang ini. Nah, nanti di sini akan banyak sekali versi yang bisa teman-teman pakai. Kalau teman-teman pakai di Windows, ya silahkan pakai Windows. Kalau Linux, pakai Linux. macOS juga sih saya tinggal menyesuaikan. Nanti kalau yang profesional juga tinggal dipilih di bagian ini. Lalu setelah itu tinggal di-download, dan setelah di-download, di-install seperti biasa. Kalau di Windows ya tinggal di next-next aja ya, seperti itu. Nah, nanti teman-teman ketika sudah melakukan instalasi, teman-teman perlu memilih browser yang akan digunakan ya. Jadi apakah menggunakan browser dengan jenis Google Chrome atau dengan jenis Mozilla Firefox. Kenapa saya bilang dengan jenis ya? Karena tuh banyak browser yang ada di internet itu digunakan dan dibuat berdasarkan dari dua engine ini, teman-teman, menggunakan engine Google Chrome atau menggunakan engine dari Mozilla Firefox. Kalau yang dibuat dari Google Chrome itu kayak Opera contohnya. Kalau dari Mozilla Firefox contohnya juga ada Waterfox seperti itu. Atau Palemoon dan lain sebagainya lah, pokoknya banyak banget. Nanti itu akan berpengaruh di bagian setting proxy yang akan kita lakukan, teman-teman. Nah, kalau di Google Chrome ini, ketika kita melakukan konfigurasi proxy, itu yang kita konfigurasi se-sistem Windows-nya. Sedangkan kalau di Mozilla Firefox, yang akan kita konfigurasi itu hanya di browsernya. Nah, perbedaannya apa? Jadi ketika kita menggunakan Google Chrome, yang dia itu dikonfigurasi proxy di sistem operasinya, dalam hal ini misalnya Windows, nanti itu traffic yang akan terlihat di browser kita itu nggak cuman dari browser aja, tapi semua traffic lalu lintas yang ada di Windows kita itu masuk semua ke sana. Akhirnya nanti akan banyak banget data-data yang mungkin kalau teman-teman baru pakai akan bingung ya. Cuma kalau terbiasa sih harusnya enggak. Sedangkan bedanya dengan Mozilla Firefox, semua traffic yang masuk di browser itu ya cuma dari si browsernya aja, nggak dari sistem operasi kayak Google Chrome. Nah, kalau saya sih menyarankan tentu saja teman-teman mungkin bisa menggunakan turunan dari Mozilla Firefox ya, atau Mozilla Firefox sendiri. Kalau saya di sini saya bedakan. Jadi Mozilla Firefox ini memang biasa saya pakai untuk browsing, browsing standar seperti itu. Sedangkan kalau browser yang turunan dari Mozilla Firefox namanya Waterfox. Nah, itu saya pakai memang khusus untuk pentest. Jadi nanti saya nggak perlu ribet untuk konfigurasi proxy lagi yang ada di Waterfox. Jadi Mozilla Firefox-nya ya udah saya pakai seperti biasa. Kira-kira begitu. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah konfigurasi proxy-nya, teman-teman. Jadi, to-do-nya ada tiga. Pertama, konfigurasi proxy-nya. Terus kita install sertifikat SSL-nya, biar kita bisa membuka halaman HTTPS ya. Terus nanti kita juga akan melakukan tes intercept dengan cara akses ke halaman website apapun. Oke, saya akan coba lakukan itu. Pertama, tentu saja teman-teman harus buka Burp Suite-nya dulu ya. Dalam contoh ini, yang akan saya gunakan adalah Burp Suite Community Edition. Oke, nah nanti kira-kira loadingnya seperti ini, teman-teman. Akan muncul sebuah pop-up baru. Nah, nanti pop-up-nya ini teman-teman bisa langsung next aja. Karena kalau yang free atau community edition itu teman-teman nggak bisa nge-save project-nya di penyimpanan teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman lagi pentest atau mati lampu atau apa, history itu akan hilang. Karena ini cuma disimpan di temporary project dalam memori. Nah, ini tinggal kita next aja, terus pakai default aja, tinggal kita start seperti ini. Biarkan loadingnya selesai. Oke, nanti tampilannya kira-kira akan seperti ini. Nah, ingat to do yang tadi, kita akan melakukan konfigurasi dulu. Jadi untuk proxy-nya sendiri, teman-teman bisa lihat di bagian ini ya, tab yang ini. Kayaknya agak kecil ya, ini nggak bisa saya besarkan. Terus masuk di bagian proxy setting.
Nah, nanti akan ada pop-up baru di sini. Setelah itu nanti akan kalian lihat di bagian proxy listener. Di situ akan ada otomatis yang sudah running, yaitu adalah 127.0.0.1 port 8080. Nah, ini kalian bisa edit-edit di sini, mau nambahkan atau edit terserah kalian. Misalnya saya mau nambahin nih. Nah, kalian bisa nentuin port yang akan kalian gunakan itu berapa. Misalkan 8085 atau berapapun itu ya. Nah, spesifik address-nya juga bisa kalian ganti. Di sini ada beberapa pilihan ya, tergantung dari komputer kalian. Biasanya akan berbeda-beda. Tapi untuk kali ini saya akan gunakan yang default dulu. Jadi yang ini saya cancel. Oh iya, satu hal yang perlu kalian ingat, kalian perlu download untuk sertifikat ini ya. Karena nanti untuk step nomor 2 itu akan kembali lagi ke sini. Jadi kita akan coba download aja dulu sertifikatnya dalam bentuk ini ya. Yang paling atas, bagian ekspor. Terus kita next. Nah, nanti kalian pilih mau nyimpennya di mana. Seperti itu. Nah, nanti setelah kalian sudah memilih folder yang ingin kalian save kemana, kalian tinggal masukkan namanya aja. Di sini jangan lupa masukkan format sertifikatnya ya, teman-teman. Misalkan di sini burp baru. Ya, atau apapun itulah terserah namanya. Terus nanti disimpan dengan .jrt. Kalau saya biasanya seperti ini. Jadi akan disimpan dalam bentuk sertifikat dan tinggal di-save aja. Nanti setelah itu kita next. Nah, di sini akan ada tulisan successfully exported. Nah, ini kita sambil melakukan step nomor 2 sebenarnya, teman-teman. Karena di sini kita belum melakukan konfigurasi untuk proxy-nya. Oke, kali ini kita akan coba konfigurasi ya. Silahkan kalian buka browser yang ingin kalian coba konfigurasikan. Dalam hal ini saya kasih contoh untuk melakukan konfigurasinya di sebuah browser yang namanya Waterfog. Waterfog ini adalah turunan dari engine-nya ini ya, Mozilla Firefox. Jadi seharusnya semua yang menggunakan engine dari Mozilla Firefox konfigurasinya nggak jauh berbeda. Nah, kita bisa lakukan di bagian sini, garis 3 ini, terus kita klik bagian setting ya. Nah, kita di sini tinggal search aja biar nggak ribet, proxy. Nah, nanti kita bisa masuk ke bagian network setting. Nah, di sini kita akan konfigurasi proxy-nya, teman-teman. Kita pilih yang bagian manual proxy ya. Kita masukkan seperti yang ada di browser tadi, 127.0.0.1. Nah, untuk portnya sendiri adalah 8080 seperti ini. Ini kita copy, masukkan ke bagian yang ini, terus yang ini juga portnya seperti ini. Dan yang ini kita hapus aja bagian no proxy. Biasanya teman-teman kalau pertama kali ada isinya, tapi itu bisa kalian hapus ya. Oke, selanjutnya kita oke. Nah, harusnya di sini sudah selesai melakukan konfigurasi proxy-nya. Cuman kita coba tes ya. Kita masuk ke bagian browser-nya lagi, terus ke HTTP history. Nah, nanti kalau kalian lihat, di sini sudah ada mulai traffic lalu lintas yang kerekam ya. Di sini saya baru 4 baris. Selanjutnya kita bisa lakukan step yang nomor 2, yaitu adalah install sertifikatnya. Kita bisa search lagi, teman-teman. Certificate. Nah, seperti ini ya. Kita view certificate, terus nanti di bagian authority ini, teman-teman bisa import sertifikat yang sudah kita save tadi ya. Jadi tinggal klik import aja. Nah, masuk ke dalam direktori yang sudah disimpan tadi, dipilih untuk sertifikatnya, terus diklik bagian open. Nah, karena saya sudah melakukan instalasi sebelumnya, dan ini adalah instalasi yang kedua, maka akan ada muncul tulisan kalau sertifikatnya itu sudah diinstal. Nah, kalau teman-teman untuk pertama kali biasanya error ini nggak muncul. Dan jangan lupa, ini bagian pentingnya, ketika melakukan instalasi sertifikat, di checklist bagian Trust this certificate. Nanti akan ada pop-up-nya, jadi ada 2 baris biasanya tulisannya. Untuk bagian trust itu nanti di checklist semuanya, dua-duanya. Baik, setelah itu tinggal di OK aja. Nah, teman-teman bisa melakukan intercept nih sekarang di website apapun. Kalau saya di sini misalkan mau saya bagi 2 dulu ya, biar kita kelihatan. Seperti ini. Nah, kira-kira begini. Oke, nah ini ada notif ya, saya close dulu aja. Misalnya di sini saya mau buka GitHub ya. Oke, kira-kira begini. Begitu saya klik, nah nanti di sini akan tuh banyak sekali traffic yang lewat ya. GitHub semuanya. Nah, di sini tuh artinya kita sudah berhasil melakukan intercept, teman-teman. Dan kita sudah bisa melihat setiap request dan respon yang dikirimkan dari browser kita menuju internet atau menuju si websitenya. Kita bisa lihat nih, misalkan di sini yang ini ya.
Nah, nanti ada request-nya apa dan responnya apa. Nah, ini untuk urutannya sendiri bisa teman-teman ubah di sini bagian filternya, mau dari yang terkecil atau yang terbesar. Kalau saya biasanya pakai yang terbesar ya, karena yang terbesar ini nanti akan menampilkan kalau ada traffic yang baru-baru. Nah, ini ya kalau teman-teman lihat ada pergerakan ya di sini tadi. Kalau saya klik sesuatu juga nanti akan bergerak lagi nih. Misalnya saya klik yang ini. Tuh, nanti dia akan ketangkep semua nih, semua request-nya. Kita tinggal mau analisa seperti apa, masukkan aja ke bagian repeater. Tinggal klik salah satu, terus kita, misalkan yang ini ya, yang post, klik di bagian request ini atau di sini juga bisa, kirim ke repeater. Nanti di sini akan ada warna kedip gitu ya, warna orange. Kita klik aja, nah nanti kalau kita besarkan, di sini ada request-nya, kita bisa edit ya apapun yang kita inginkan. Jadi misalkan kita mau ngetes sesuatu yang aneh lah di sini. Seperti ini. Kita kirimkan, nanti akan ada responnya. Oh, ternyata no content ya. Karena di sini kita sudah melakukan edit ya. Jadi kira-kira seperti itu, teman-teman. Dari request ini kita bisa melakukan apapun untuk pengeditan dari setiap value yang ada di sini. Nanti responnya juga biasanya akan berbeda-beda. Dalam hal ini ya, contohnya adalah menggunakan request dari website si GitHub ya. Begitu. Baik teman-teman, jadi untuk to-do-nya sudah selesai kita lakukan, kita sudah melakukan konfigurasi pada browser kita juga sudah melakukan install sertifikat Burp Suite di dalam browser kita, dan kita juga sudah berhasil melakukan tes intercept dengan cara akses ke halaman website apapun. Contoh yang tadi kita lakukan adalah website dari GitHub. Kira-kira begitu. Nah, untuk videonya cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Bye-bye! Now you see me, now you don't.